Konnichiwa minasan. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan memberikan informasi kepada teman-teman mengenai huruf hiragana. Sebelum masuk ke bagian materi, kenalan sama anggota kelompok kami dulu yuk. Yang pertama ada Anindya Rizky Salsabila dengan NIM 2203748. Kemudian ada saya Natania dengan NIM 2204671. Terakhir ada Syafain dengan NIM 2203977. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ya. Disimak akhirnya kita akan disampaikan oleh Anindya Sang. Silakan Anindya Sang. Yang pertama ada sejarah huruf hiragana. Untuk penulisan bahasa Jepang pada zaman Nara 710 Masehi hingga 794 Masehi dipakai onkun. Cara baca onyomi dan kunyomi, huruf kanji secara hoyoong moji. Oleh karena hal itu, pada umumnya dipakai pada mangyoshu. Maka bentuk tulisan tersebut dinamai manyogana. Lalu pada akhir zaman Nara, bentuk huruf manyogana berubah dan akhirnya menjadi sogana. Setelah itu, pertengahan zaman Heian 794 Masehi sampai 1192 Masehi, setelah bentuk sogana ini diperbaiki, disederhanakan dan diperindah, maka jadilah huruf hiragana. Pada awal perkembangannya, hiragana tidak langsung diterima oleh rakyat Jepang. Cendekiawan dan kaum elit di Jepang saat itu menolak untuk menggunakan huruf hiragana dan hanya menggunakan huruf kanji saja. Selanjutnya, huruf hiragana menjadi populer di kalangan kaum wanita Jepang yang pada saat itu tidak diperbolehkan mempelajari dan menggunakan huruf kanji. Kepopuleran huruf hiragana di kalangan kaum wanita Jepang membuat para sastrawan wanita mulai tertarik. Satu sebagai onnade. Hiragana mulai digunakan secara luas pada abad ke-10 Masehi. Huruf hiragana terbentuk dari garis-garis dan coretan-coretan yang melengkung kyokusenteki. Huruf hiragana yang digunakan sekarang berdasarkan petunjuk Departemen Pendidikan Jepang tahun 1900. Sampai sekarang belum ada pendapat yang pasti mengenai siapa pencipta huruf hiragana. Hal ini dijelaskan oleh Sada Chiaki dalam bukunya Atarashi Kokugokaku. Selanjutnya ada asal mula huruf hiragana. Huruf hiragana berasal dari kanji seperti huruf hiragana A yang berasal dari kanji yasui yang memiliki onyomi an. Begitu pula dengan huruf hiragana yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natania. Baik, selanjutnya dalam bunyi cokwong. Cokwong adalah bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk tulisan yang menggunakan sebuah huruf kana. Huruf-huruf hiragana yang menggambarkan bunyi cokwong, contohnya seperti di bawah ini. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah membunyi yoong. Yoong adalah bunyi-bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk tulisan yang terbentuk dari huruf-huruf hiragana ditambah huruf ya, yu, yo ukuran kecil. Huruf-huruf hiragana yang menggambarkan bunyi yoong, contohnya ada di bawah berikut ini ya. Boleh dilanjut? Selanjutnya adalah membunyi seong. Seong adalah bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk tulisan kana yang tidak memakai dakuteng dan handakuteng. Hiragana yang dapat dipakai untuk menggambarkan bunyi seong adalah hiragana menggambarkan bunyi kuong dan juga hiragana yang menggambarkan bunyi yoong. Untuk contoh hurufnya ada di bawah ini ya. Merang dari cokwong dan yoong. Boleh dilanjut. Dalam bunyi yang dapat digambarkan untuk yang memakai dakwong. Yang di sini dakwong adalah hiragana yang menggambarkan cokwong dan juga hiragana yang menggambarkan dakwong. Untuk contoh hurufnya bisa dilihat di bawah ini ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Yang selanjutnya ada lambang bunyi handakuong. Handakuong adalah bunyi yang dapat digambarkan dengan bentuk tulisan-tulisan yang memakai tanda handakuten atau maru di atas hiragana. Dan hiragana yang dipakai untuk menggambarkan handakuong terdiri atas yang pertama, beberapa hiragana yang menggambarkan bunyi cukuong dan hiragana yang menggambarkan bunyi yoong. Untuk contoh hiragananya dapat dilihat di bawah ya. Boleh dilanjut. Lalu yang terakhir ada lambang yaitu Hatsuon dan Sakuong. Tersebut sendiri dapat diartikan sebagai bunyi yang khas atau bunyi yang mewah. Itu bunyi yang diucapkan secara khusus, hanya terbentuk dari sebuah konsonan, tidak mengandung bunyi vokal, tidak dapat berdiri sendiri membentuk sebuah silabel. Lanjut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, lambang bunyi kuson itu ada dua jenis. Yang pertama ada hakson, yaitu bunyi yang atau kata kanaan. Dalam pemakaiannya pada sebuah kata, lambang bunyi bisa dipakai di tengah atau di akhir sebuah kata. Lalu lambang bunyi sukuong ini dapat digambarkan dengan huruf hiragana dan katakana tsu kecil. Sukuong ini bisa diartikan dengan konsonan rangkap. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hiragana adalah salah satu huruf yang ada di bahasa Jepang dengan ciri coretan melengkung. Hiragana mulai digunakan secara luas pada abad 10 Masehi. Nah, hiragana terdiri dari 46 huruf yang terdiri dari konsonan dan vokal. Kemudian ada beberapa jenis variasi bunyi seperti lambang bunyi yoong, seong, dakuong, handakuong, dan lain-lainnya. Nah, gimana nih Minasang materi yang kami jelaskan kali ini? Menarik bukan? Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh Minasang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan saja ya di kolom komentar. Sampai ketemu lagi nanti. Jane!